Saya terus terang masih bergumul saya. Saya nggak bisa bayangkan suasana kebatinan Ibu Mega. Ya artinya, ya saya sedih lah. Nggak bisa aku apakan deh. Sampai apa setega itu dia diperlakukan, air susu dibalas dengan air tuba. Karena aku lihat dia tuh kalau baik sama orang, akrab sama orang, memang ngomongnya saya naik. Jokowi, kau pikir kau ini ya, kau ini itu ya, itu karena dia dekat. Ya, aku juga dia perlakukan aku juga begitu. Satu ketika dia datang ke rumahku, dia pengen mengajak aku untuk kongres luar biasa di Sukolilo, jadi ketua pemenangan dia. Dia ngomong seenak ya istriku, Heri, aku pinjam Banda dulu ya. Aku mau pakai dia, kayak sepeda motor aja gue gitu loh. Ya itu Mega, Mega gitu loh. Jadi kalau kemudian orang merasa dihina, merasa kemudian apa diperlakukan seperti ini, waduh tinggi hati banget gitu loh. Karena presiden diapakan begini, nggak kebayang saya. Tapi moga-moga sehatlah Mega, gembira lah ya. Saya dulu banyak mendampingi dia, bersama dia dengan suaminya, tapi dengan segala macam kesulitan dan persoalan. Jadi saya tahu dia orangnya tabah, punya kemampuan, daya tahannya tinggi, penderitaan yang bagaimanapun udah pernah dia lalui, yang pahit dihinakan dia sudah lalui ya. Bagaimana harga dirinya waktu itu tidak ada, dia diusir, nggak boleh sekolah di UI, nggak boleh sekolah di IPB, dihinakan gitu, dia udah lalui itu ya. Bagaimana dia sebagai anak presiden harus banting tulang, ya kan? Bagaimana dia waktu di Cempaka Putih harus jualan galon, jualan gas LPG. Dia udah rasakan lah semua yang pahit, yang ini. Tapi saya nggak bisa bayangkan ini kalau sampai Jokowi dan istrinya dan keluarganya berbuat begitu kepada Ibu Mega, mempermain-mainkan, setia kepada Ibu Ketua Umum, kemudian akan tergantung kepada Ketua Umum, kemudian digituin. Ya Allah, sebaik ibu begitu, siapa begitu diperlakukan, itu nggak masuk di akalku gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Cuplikan video tadi adalah curahan hati dari seorang politisi senior PDIP, Pandana Baban. Dia menceritakan tentang siapa itu sosok Megawati Soekarno Putri yang sebenarnya. Sosok ketua umum yang telah dia kenal sejak lama. Lantas, apakah ketika Ibu Megawati Soekarno Putri berguyon atau bercanda dengan Bapak Presiden Joko Widodo, lantas Bapak Presiden Joko Widodo harus menyimpan dendam? Itulah poin penting yang mau disampaikan oleh Pandana Baban tadi. Tentu karakter dari semua pribadi kita berbeda-beda. Satu hal penting yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa sekalian, bahwa dimanapun kita berada, dengan siapa saja, khususnya dalam sebuah organisasi, sudah layak dan sepantasnya bahwa kita sebagai bawahan, kita sebagai kadernya, kita harus mampu untuk mempelajari siapa sih sosok pemimpin saya yang sesungguhnya.
Mempelajari karakter seseorang itu memang sangat sulit. Tetapi ketika kita mengetahui karakter dia yang sesungguhnya, maka berbahagialah kita. Segala cara bisa kita lakukan, baik itu dalam bentuk tawa, canda, dan lain sebagainya. Curahan hati yang disampaikan oleh Pandana Baban tadi, semoga saja bisa menginspirasi kita, agar di suatu hari nanti, ketika kita bergabung dalam dunia politik, mungkin kita lebih baik mengenal lebih dekat dengan pimpinan kita, dengan atasan kita, biar jangan sampai ketika sesuatu yang terjadi seperti yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dengan bahasa canda, bahasa guyon kepada Bapak Presiden Joko Widodo, lantas Presiden Joko Widodo harus tersinggung. Itu adalah dugaan yang sampai sekarang masih menggeliat di tengah publik. Kita semua berkehendak agar Presiden Joko Widodo bisa seperti yang dulu lagi. Sosok yang dekat dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sosok yang bisa diajak canda dan tawa dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi dengan peristiwa ini, apakah semua itu akan berbalik? Tentu kita sebagai rakyat hanya bisa mendoakan yang terbaik, agar hal-hal yang pernah mereka jalin, mulai Ibu Megawati mengakomodir Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Wali Kota Solo, lalu maju sebagai Gubernur DKI, bahkan sampai sekarang sudah menjabat sebagai Presiden 2 periode. Tentu itu adalah sebuah perjuangan yang panjang dan rasa kepercayaan yang begitu tinggi yang diberikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya ingin menghadirkan cuplikan-cuplikan video yang berhubungan dengan Bapak Presiden Joko Widodo, dan juga ada tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan Bapak Presiden Joko Widodo, terkait dengan hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan PDIP, lalu juga ada cuplikan video terkait Gibran Rakabuming Raka, dan juga informasi-informasi lain terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Semoga saja cuplikan-cuplikan video saya ini bisa berguna bagi kita semua, dan mari kita saksikan bersama-sama. Tapi kalau kita sadar, sebenarnya Pak Jokowi itu seakan-akan sedang bertaruh dengan harga taruhan yang sangat mahal. Yang pertama adalah saya kira cara pandang orang ke dia. Orang kan kemudian mulai mendelegitimasi ya, dengan mengatakan bahwa ini mahkamah keluarga, ada keterkaitan kepentingan keluarga, Jokowi kemudian nyari panggung buat anaknya gitu. Terus yang kedua, saya kira Pak Jokowi sedang bermain pertaruhan dengan relasinya dengan Bu Mega. Kita semua tahu bahwa Bu Mega ini PDIP ya, itu punya peran yang cukup besar terhadap karir Pak Jokowi sendiri plus karir anaknya. Kalau cerita yang beredar itu benar bahwa Gibran sendiri dibawa ke Solo dengan campur tangan bapaknya dan restu langsung dari Bu Mega, bahkan mengganti calon yang sudah mau didorong oleh Bu Mega, saya kira itu harga yang sangat mahal sebenarnya untuk Jokowi tiba-tiba membuka front berhadapan-hadapan dengan Bu Mega. Dan yang ketiga saya kira tentu saja masa depan demokrasi itu sendiri, karena kemudian kita bisa jadi terjebak lagi kembali kepada kandidat pemilunya ada, tapi sebenarnya calonnya itu ditentukan bukan oleh publik, tapi ditentukan oleh kekuatan politik. Nah, jadi saya mau bilang begini, kalau secara langsung apa korelasinya dengan demokrasi, saya kira pertaruhan besar Pak Jokowi itu mahal banget, mahal banget. Bukan hanya terhadap dirinya, terhadap PDI, terhadap kekuasaan kehakiman, tapi juga masa depan demokrasi secara keseluruhan. Anda bisa bayangkan kalau kemudian harapan kita pada sebuah mahkamah yang bisa menyidangkan perkara politik dengan baik kemudian berubah menjadi seperti MK macam ini, saya kira apa yang diharapkan dari problem yang serupa misalnya di tahun 2024. Tahun 2024 itu bertumpuk tuh, ada pileg, ada pilpres maupun ada pilkada. Jadi apa yang diharapkan dari konstruksi macam ini? Presiden Jokowi yang terhormat, Anda adalah pemimpin bangsa, Anda adalah Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tapi Anda bisa menjadi seperti ini karena kami yang memilih, kami yang menempatkan posisi tertinggi Anda sebagai Presiden RI.
Jangan lukai hati kami, karena kami adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar dibandingkan kekuatan yang Presiden Jokowi miliki saat ini. Duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada duetnya di Sandra di Merah. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa, jadi Bapak, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya. Ingat, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Rakyat tidak bodoh. Rakyat dengan segala macam caranya dia akan ingat peristiwa demi peristiwa. Dia akan ingat hinaan demi hinaan, dan bagaimana ada kelompok yang menghina Jokowi dan kami bertahan. Jokowi pernah mau diimpeachment 2 kali di DPR. Usul itu sudah bergulir, kita cegah, tidak tahan. Siapa yang mau impeach, kelompoknya yang mana, sama-sama kita tahu. Lalu sekarang mau merasa dirinya paling hebat, paling menjaga Jokowi itu. Kita buka sejarah, tidak bisa. Tidak bisa. Dan percayalah, sekali lagi saya katakan, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Nggak usah, Bapak Ibu ini kan biasa di bisnis, biasa di ekonomi. Nggak usah lah belajar jadi politikus, kadang-kadang ngomentari, malah bisa keliru. Malah belajar jadi politikus, kadang-kadang ngomentari. Pak Jokowi dan Gibran kan juga sama-sama dari pengusaha, sekarang berpolitik. Kok ngelarang pengusaha-pengusaha lainnya untuk berpolitik? Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya tidak mengerti ya maksud pernyataan dilontarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Dia melarang para pengusaha untuk tidak ikut dalam dunia politik. Padahal ketika kita melihat rekam jejak dari beliau, dulunya adalah seorang pengusaha. Selain itu Gibran juga sama. Dulu juga adalah seorang pengusaha yang sekarang sudah terjun di dunia politik. Kira-kira ada maksud apa Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kalian yang sudah terjun di dunia pengusaha tidak usah pikir dengan dunia politik, tidak usah terjun ke dunia politik? Kira-kira ada apa ya? Mungkin kalau ada pemirsa yang tahu jawabannya, saya minta dengan sangat untuk meninggalkan komentarnya di kolom komentar agar saya bisa membacanya dan saya mencoba untuk mempelajari kira-kira maksud pernyataan dari Bapak Presiden Joko Widodo ini untuk apa. Tentu ini membuat saya bingung karena rekam jejak beliau adalah seorang pengusaha mebel. Setelah selesai pengusaha mebel baru maju menjadi wali kota Solo, dari wali kota Solo baru ke gubernur DKI, dan sekarang sudah menjadi presiden 2 periode. Ayo pemirsa, saya minta bantuannya untuk tinggalkan kritik, saran atau komentarnya di kolom komentar. Mari kita lanjutkan lagi. Bergabungnya Prabowo dalam kabinet Jokowi diikuti partai-partai lain. Koalisi tanpa syarat yang dibentuk Jokowi membuat ia leluasa merangkul dan memiting lawan politiknya. Partai-partai yang haus kekuasaan kemudian berlomba melayani keinginan Jokowi memereteli dan melumpuhkan lembaga-lembaga pengontrol kekuasaan.
Partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat setuju ketika Jokowi mengebiri Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai-partai membiarkan Mahkamah Konstitusi dikuasai Jokowi melalui pernikahan adiknya dengan Ketua MK, Anwar Usman. Jokowi bahkan terang-terangan memakai lembaga hukum menggebuk lawan politik yang tak sejalan dan mencegah sekutu itu membelot. Penelusuran majalah ini menemukan dukungan Golkar terhadap Gibran Rakabuming Raka terjadi karena Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, tersandera kasus korupsi minyak goreng dan dugaan penyalahgunaan subsidi dana sawit. Penyelidikan Kejaksaan Agung membuat Golkar sukarela menjadi kendaraan Gibran sebagai calon wakil presiden meski ia kader PDI Perjuangan. Ketika kekuasaan tak punya kontrol, presiden seperti Jokowi bisa sesuka hati membuat kebijakan betapapun membahayakan Indonesia. Jokowi membutuhkan presiden setelah 2024 yang melindunginya dari konsekuensi hukum. Menempatkan anak keturunannya sebagai calon wakil presiden adalah wujud paranoia dan ketidakpercayaan diri Jokowi. Sesuatu yang personal tetapi secara fundamental merusak demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edo nih, punya suara alias Edi Ramadan berbicara. Kali ini saya akan bicara tentang keluarga bohong. Keluarga pembohong, pernah bohong. Keluarga pernah bohong. Dimulai dari Pak Jokowi. Ini pernah bohong di Rempang 2019 saat kampanye bahwa penduduk di Pulau Rempang akan dikasih sertifikat tanah bagi lahan-lahan yang mereka miliki. Ternyata sampai hari ini tidak memiliki sertifikat tanah mereka. Bahkan mereka mau diusir karena pulaunya mau dijadikan pabrik apa itu, pabrik embuh ya. Nah kemudian ini Pak Usman. Pak Usman itu MK, Mahkamah Konstitusi juga bohong. Itu yang mengatakan siapa? Jimli As-Siddiqi, karena beliau MK yang melakukan interogasi atau mungkin wawancara dengan ini, dan di dalam jawaban-jawabannya itu mungkin banyak bohongnya, sehingga Pak Jimli mengatakan Pak Usman berbohong di dalam persoalan ini, persoalan Gibran yang belum 40 tahun tapi bisa menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Nah kemudian Gibran itu bohongnya di mana? Gibran bohongnya, loh dia itu punya KTA PDI Perjuangan, lah kok ikut sama Prabowo. Itu kan Megawati marah-marah ya, berbohong ini. Sebenarnya sampai hari ini ngelomboni itu ya, ngelomboni, ngapusi PDI Perjuangan jeblet dudu. Inilah gini, Kaesang pembohong, Kaesang bohong ya, Kaesang bohong-bohongnya di mana? Lah dia kader PDI Perjuangan, lah malah sekarang ketua Partai Solidaritas Indonesia, bahkan tidak melalui apa itu Munas atau apa, tahu-tahu daftar 3 hari kemudian jadi ketua. Itu kan bohong namanya. Wong dia PDI Perjuangan kok. Dengan demikian inilah keluarga pernah bohong di Indonesia, dan itu kok dilalah adalah presiden kita Republik Indonesia yang sulit meraya-raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sebelum adanya Gibran, yang dikeroyok adalah Anies Baswedan, dijadikan musuh bersama oleh koalisi yang berada di pemerintahan. Tapi begitu ada keputusan Gibran, maka yang dianggap musuh bersama adalah kubunya Prabowo dan Gibran. Dalam pemilu ini, putaran pertama, siapa yang maju ke putaran kedua, yang relatif pasti kemungkinannya adalah pasangan Prabowo Gibran. Keduanya kemungkinan juga akan bisa bersama melawan pasangan Prabowo dan Gibran, karena isunya adalah nepotisme itu. Jadi sama seperti kemudian peristiwa 98, siapa yang bisa membantah ketika Harmoko berkali-kali mengatakan kepada Presiden Soeharto, 97% rakyat menginginkan Pak Harto kembali. Sama dengan di Mesir, Jenderal Husni Mubarak,
2 bulan menjelang pemilu, bahkan 99% Husni Mubarak akan menyerahkan tampuk kekuasaan pada Gamal Mubarak. Tapi terjadi demo-demo yang akhirnya menumbangkan Husni Mubarak, dan akhirnya Husni Mubarak dan Gamal Mubarak masuk ke dalam penjara. Apakah ini akan berpotensi terjadi di Indonesia? Why not? Kenapa tidak? Bahaya tentang nepotisme ini itu muncul merupakan kemarahan Bang Kar. Semua praktis ketika kemudian 16 guru besar hukum tata negara memprotes Mahkamah Konstitusi, dan sekarang kita akan menunggu hasilnya. Ini merupakan pintu masuk ketika kemudian kemarin dibukanya rapat paripurna DPR, bagaimana kemarahan PDIP yang dikemukakan oleh Masinton Pasaribu. Saya kira Masinton bukan bicara atas nama pribadi, tapi atas nama partai. Dan kita ingat bagaimana Megawati waktu itu diam, silent, ketika kemudian muncul pemakzulan terhadap Gus Dur. Maka bukan tidak mungkin juga upaya pintu pemakzulan ini terbuka lebar, dan PDIP yang sekarang ibaratnya banteng luka akan menjadi banteng ketaton. Kita tidak tahu bagaimana kemudian kemarahan hari ini marah ketika kemudian di Bali, baliho PDIP dan juga gambar Ganjar dan Mahfud MD diturunkan. Sementara masih ada gambar-gambar PSI di sana. Tapi kabarnya Jokowi mempersiapkan kandidat. Setelah sempat memberi kode rambut putih, kening berkerut, publik berpikir itu adalah kode keras buat Ganjar Pranowo. Tapi hanya sebentar, dan Jokowi tak juga memberi kepastian. Apalagi PDI Perjuangan, partai tempat Ganjar bernaung, juga tak memberi kejelasan. Tapi publik melirik Prabowo. Sebagian besar yakin Prabowo adalah pilihan Jokowi. Sebab berkali-kali Jokowi memuji Prabowo, berkali-kali Jokowi menyebut Prabowo sebagai calon presiden. Meski kemudian menutupinya dengan menyebut menteri-menteri lain juga sebagai calon presiden. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa seorang Jokowi dinilai cenderung ke Prabowo? Karena Jokowi membutuhkan orang yang dianggap mampu untuk meneruskan program-program yang telah dijalankan oleh Jokowi. Dan Jokowi melihat dari faktor leadership ataupun kepemimpinan dari diri Prabowo Subianto. Bagi Jokowi, jelas dibandingkan Ganjar dan Anies, maka Prabowo lebih punya loyalitas dan kemampuan untuk mengatasi problem yang dihadapi Jokowi setelah dia tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Mengingat Prabowo sebagai seorang mantan TNI yang punya sejarah loyal dan hormat kepada atasan dan juga kepada mantan atasan. Hai netizen, selamat malam semua, salam sehat. Ya, ada berita baru. Saya melihat Mbak Puan mengatakan kita harus bersatu menghadapi Orde Baru Reborn. Musuh kita yang sekarang ini adalah Orde Baru Reborn, yang sekarang dan saat ini dan yang dulu pernah bersama-sama kita. Saya merasa lucu aja. Jadi senjata pamungkas PDIP ya masih aja sama, mendiskreditkan Jokowi. Lagu lama, cuma bedanya sekarang pakai musik dangdut. Sepertinya sudah tidak ada lagi senjata yang mau dipakai buat melawan Jokowi. Ya, nada sumbang dan tidak berkualitas. Seperti saya bilang, Jokowi beda dengan parpol. Jokowi adalah legenda Indonesia. PDIP nggak mungkin bisa melawan Jokowi, karena Jokowi bukan parpol. Jadi jangan coba lawan Jokowi.
dan coba terus mendiskreditkan. Ya, jadi PDIP yang marah, ketar-ketir melawan Prabowo Gibran, sepertinya kok kayaknya sudah merasakan atmosfer kekalahan. Ganjar yang awalnya keren, Yahud, meyakinkan, ya kan? Kok sekarang jadi gamang dan ragu-ragu. Ya, dengan sebutan petugas partai, petugas partai, petugas partai. Ya, bagaimana petugas partai bisa melawan ketua umum? Ya kan? Sebagai seorang ketua partai, Ganjar, mana bisa melawan Prabowo yang ketua umum parpol? Dan bersama Jokowi lagi. Saya kok malah jadi prihatin melihat pilpres, bukan lagi pilpres sesungguhnya, tetapi pro mega melawan Jokowisme. Ya, elit-elit PDIP melawan pengagum Jokowi yang ingin menjadikan Jokowi suatu figur keteladanan. Itu, dan dua anak biologisnya yang menjadi representasi Jokowi. Sopan, santun, rendah hati, tidak arogan, dan melambangkan generasi muda yang sudah bosan dengan kemapanan. Jadi siapa yang bakal menang nih? Ya, dari semua penampilan elit PDIP yang tidak konsisten dan ngomongnya makin ngelantur nih. Ya, jadi saya bisa melihat sepertinya PDIP kehilangan figur seorang Jokowi. Sebelum Jokowi hadir, PDIP itu berkali-kali kalah, saudara. Lawan partai lain itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa. Setelah Jokowi muncul dan menjadi kader PDIP, barulah PDIP-nya hebat. Nah, sekarang kalau Jokowinya dijelek-jelekin, didiskreditkan oleh PDIP, lantas figur siapa yang mau muncul untuk menjadi sesuatu figur andalan? Nggak ada, tidak ada. Ketua umumnya yang arogan, yang merasa sudah lebih hebat dari presiden, atau elit lain yang tiap kali ngomong tidak konsisten. Jadi sepertinya PDIP mulai kehabisan peluru untuk pilpres. Ya, semoga pilpres, pileg, pilkada besok bisa melahirkan pemimpin dari generasi muda, fresh, dan berintegritas seperti Jokowi, sang legenda. Wallahu a'lam. Oke. Presiden Joko Widodo adalah sang legenda. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Cuplikan-cuplikan video dari awal sampai akhir memang cukup menarik untuk sedikit membuka wawasan kita tentang siapa itu Presiden Joko Widodo yang sesungguhnya. Di mata orang-orang PDIP, Jokowi mungkin telah melakukan kesalahan besar. Tetapi di mata orang-orang yang masih konsisten mencintai Presiden Joko Widodo, sosok Presiden Joko Widodo itu adalah sosok yang ideal, dan mereka pastinya akan terus memuja-muji Presiden Joko Widodo. Bahkan di pemilu 2024, mereka pun akan menunggu
kemana telunjuk Jokowi akan mengarah. Itu adalah orang-orang yang mencintai Bapak Presiden Joko Widodo. Saudaraku sebangsa dan setanah air, terlepas dari saya yang bukan kader partai dan juga pemirsa yang bukan kader partai yang kita sama-sama rakyat jelata, tentu ketika kita melihat polemik ini, semakin hari rasa-rasanya semakin runyam. Semakin hari kita pun semakin pusing ketika melihat persoalan yang dihadapi oleh PDIP bersama Bapak Joko Widodo ini. Isu yang paling mencuat ketika kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo ke Bali pada tanggal 31 Oktober 2023 kemarin. Itu beritanya viral, banyak sekali kecaman-kecaman yang dilontarkan oleh kader PDIP kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Kenapa baliho, Ganjar Mahfud, dan atribut PDIP sepanjang jalan di Batu Bulan itu dicopot? Bahkan kader-kader PDIP dari Provinsi Bali, mereka juga ikut mengecam Bapak Presiden Joko Widodo. Ganjar Pranowo pun ikut bersuara tentang pencopotan baliho dari Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud di Batu Bulan, Gianyar, Bali itu. Terlepas dari itu, kita sebagai rakyat jelata, mari kita melihat kembali apa yang telah dikerjakan oleh Jokowi untuk membangun Indonesia ini. Walaupun pada 1 bulan terakhir ini polemik di dunia politik tentu membuat kita semakin berpikir 2-3 kali. Ada apa dan pergerakannya akan seperti apa dalam dunia politik menjelang pemilu 2024 ini. Kok banyak sekali isu, mulai dari Mahkamah Konstitusi, mulai dari persoalannya Gibran Raka Buming Raka, belum lagi ditambah isu bahwa Presiden Joko Widodo akan meninggalkan PDIP. Belum lagi sekarang ada isu bahwa di Bali ada pencopotan baliho, dan masih ada banyak lagi isu-isu politik yang selalu kita temukan setiap hari yang berseliweran di media sosial kita. Saya sih berharap bahwa kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai pemirsa, dan apalagi kita yang adalah rakyat jelata seperti saya ini, mari kita mencoba untuk memilah dengan baik berita-berita yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari, karena tidak semua berita itu akan membawa dampak positif bagi pribadi kita. Terkadang ada berita-berita bohong yang sudah dikemas sedemikian rapinya, lalu mereka sebarkan itu di media sosial. Jika kita tidak mampu untuk menganalisanya dengan baik, tidak mampu untuk memilahnya dengan baik, pastinya kita akan terjebak di sana. Sehingga saya mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita menjadi pribadi yang kritis, kita mencoba untuk memilih setiap informasi agar berita yang kita lihat itu atau berita yang mau kita pelajari itu adalah benar-benar berita yang sesuai dengan fakta dan data yang real. Jangan sampai kita terjerumus di dalam berita-berita bohong atau berita-berita hoax yang akhir-akhir ini mulai ramai di media sosial. Apalagi menjelang pemilu ini, tentunya setiap capres-cawapres mereka pastinya punya tim media sosial yang khusus, baik itu dari capres mungkin sampai ke tingkat daerah. Jadi oleh karena itu, kita sebagai rakyat, kita harus patut untuk selalu mewanti-wanti, jangan sampai kita terjebak. Tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa di era digital ini, pemirsa sekalian pastinya bisa mampu untuk memilah semua informasi, untuk mempelajari segala perkembangan politik di tanah air, sehingga di pemilu 2024 nanti
kita memang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari untuk memilih siapa presiden atau calon presiden yang akan saya pilih. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.